Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Saya, Ibu Primi Rohimi, akan menyampaikan atau menjelaskan tentang pertemuan ketiga dari RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Teori Komunikasi Prodi KPI IAIN Kudus. Di pertemuan ketiga ini, subjek PMK-nya mahasiswa mampu mencipta karya tentang tradisi teori komunikasi dan menunjukkan penguasaannya. Ini jadi subjek PMK ini memuat kognisi yang keenam, psikomotorik yang kelima, dan afeksi yang kelima dari taksonomi Bloom revisi. Karya tentang tradisi teori komunikasi ini ada hubungannya dengan metode pembelajaran, ya, yaitu di tugas kelompok dalam bentuk karya video materi tradisi teori komunikasi. Ya, tradisi teori komunikasi sendiri kalau di referensi dari Little John itu ada tradisi semiotik, kemudian fenomenologi, cybernetik, tradisi psikologi sosial, sosiokultural, kritik, retorika, dan mungkin ada tambahan tradisi lainnya. Kalau di referensi yang mungkin teman-teman temukan, silakan dituliskan. Tentu saja teman-teman harus paham tradisi-tradisi tersebut, ya. Nanti kita sama-sama belajar, menambahkan mungkin atau menggali lebih dalam. Indikator untuk subjek PMK yang ketiga ini yaitu kreativitas mencipta karya tentang tradisi teori komunikasi. Ini adalah kognisi yang keenam. Kemudian kemampuan mencipta portofolio tentang tradisi teori komunikasi. Ini adalah psikomotorik yang kelima. Dan ketepatan menunjukkan penguasaan tentang tradisi teori komunikasi atau afeksi yang kelima. Kriteria penilaian untuk pertemuan ketiga ini dilihat dari kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya untuk sikap itu dari observasi, untuk psikomotorik bisa dilihat dari karya video, dan untuk keterampilan umum dan keterampilan khusus bisa dilihat dari portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing mahasiswa. Ini tadi sudah saya sampaikan metode pembelajarannya, yaitu kuliah dan diskusi kelas, ya, tatap muka di kelas virtual tentu saja ya, atau kelas online atau kelas daring dalam jaringan. Itu 3 SKS atau 3 kali 50 menit. Karena 1 SKS tatap muka untuk 1 SKS itu setara dengan 50 menit. Maka kalau 3 SKS berarti 150 menit. Tinggal dihitung saja. 2,5 jam dari jam pertama mulai itu jam berapa. Tapi tentu saja tidak boleh memasuki, ya, tidak boleh sampai melewati batas hingga masuk ke perkuliahan berikutnya, karena nanti akan mengganggu perkuliahan berikutnya, gitu ya. Karya video ini adalah karya video kelompok. Jadi silahkan berdiskusi internal kelompok, kemudian nanti untuk bisa menghasilkan video. Kemudian kelompok yang bertugas, ya, tentunya sudah menyerahkan videonya sebelum pertemuan yang kedua, ya, sebelum kelompok 1 mulai presentasi. Jadi semua kelompok itu durasi pengerjaan video materinya tuh sama, adil semuanya, ya. Bukan berarti nanti yang terakhir itu durasinya lebih panjang atau tidak. Nah, kelompok kedua, ya kan? Kelompok kedua yaitu kelompok dengan tema tradisi teori komunikasi. Itu pada saat tatap muka di kelas, mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan tradisi teori komunikasi oleh peserta perkuliahan. Jadi nanti kelompok presenter boleh bertanya balik pada teman-temannya kalau tidak ada pertanyaan dari teman-temannya. Apa yang teman-teman pahami dari tradisi semiotik misalnya. Nah, itu boleh presenternya atau kelompok yang presentasi
menanyakan ya. Untuk tugas individunya, menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan tradisi teori komunikasi di blog masing-masing. Mengunggah URL-nya di vClass, share di WhatsApp group, dan email dosen. Itu adalah aktivitas belajar terstruktur dan belajar mandiri selama 3 jam masing-masing, ya, minimal 3 jam masing-masing selama seminggu mengerjakan tugas dari saya. Gitu. Kalau kurang dari 3 jam, ya kurang maksimal, berarti kurang ideal. Kalau lebih, bisa jadi dia memang sangat ingin sekali memperkaya dirinya, melatih dirinya, mengasah dirinya, dan menyenangi sampai lupa waktu ya, lebih dari 3 jam mempelajari tradisi teori komunikasi. Untuk persentase penilaiannya, pertemuan ketiga ini adalah 3% dari total keseluruhan penilaian. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, serta banyak gangguan ini ya suara. Jadi saya memang merekam tanpa di ruangan yang terbuka ya, tanpa berada di ruangan yang kedap suara, dan juga kebetulan di pinggir jalan raya yang sedang rame-ramenya. Saya juga sedih ya sebetulnya ya, di masa pandemi ini di mana kita mensyiarkan untuk meminimalisir beribadah di luar, memaksimalkan ibadah di dalam, tapi masih banyak saja orang yang ingin mencari hiburan ya, karena mungkin stres di rumah ya, dan keluar rumah beramai-ramai, mengendarai kendaraan dengan suara yang bising gitu. Itu pelepas stres, tapi membuat stres orang lain juga ya sebetulnya. Dan ironisnya, mereka tentu saja tidak mematuhi protokol COVID untuk menggunakan masker berlapis dengan benar, jaga jarak, dan jaga kebersihan. Ironis memang. Seharusnya apa yang dialami oleh para pasien COVID dan keluarganya yang telah ditinggalkan itu bisa menyadarkan semua orang ya. Tetapi tentu saja, ini suara seperti ini kita juga mau memahami mereka sebagai orang yang sedang memenuhi kebutuhan hidupnya juga susah ya, gitu. Ya, semoga kita semua bisa sama-sama saling menghargai untuk mematuhi protokol COVID ya, agar kita sendiri terhindar dari COVID dan kita juga tidak menjadi carrier atau pembawa virus COVID. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.